Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Sore, Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah berkenan hadir dalam sesi konseling kelompok pada sore hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok pada sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Silakan dari teman-teman sekiranya ada yang ingin memimpin doa, dipersilahkan. Neneng, Bu. Ya, silahkan, Neneng. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih kepada Neneng yang telah berkenan memimpin doa. Seperti yang telah saya utarakan di awal tadi, bahwa pada sore hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Dan teman-teman ada yang pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Belum, Bu. Oke, jikalau belum, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan juga tujuan konseling kelompok. Konseling kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membahas satu persatu masalah yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok hingga masalah-masalah tersebut selesai. Cara pelaksanaannya dengan cara astagfirullahaladzim. Cara pelaksanaannya dengan cara melingkar tujuannya agar setiap anggota dalam kelompok ini dapat saling bertatap muka secara langsung dan mudah untuk berinteraksi satu sama lain. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada kalian, apakah ada yang dengan terpaksa mengikuti sesi konseling kelompok pada sore hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, alhamdulillah jika semua mengikuti kegiatan ini dengan secara sukarela, tentunya suatu kegiatan yang didasari dengan sukarela ini insya Allah hasilnya akan baik juga. Nah, selain itu setiap anggota dalam kelompok harus terbuka satu sama lain agar konseling kelompok ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, dari teman-teman silahkan kegiatan ini kita sepakati ya akan dilakukan berapa menit kira-kira? ...25 menit saja, Bu. 45 menit aja, Bu. 30 menit saja, Bu. Nah, oke, baiklah. Karena ada 2 orang yang mengatakan 30 menit, kita sepakati ya bahwa sesi konseling kelompok pada sore hari ini adalah 30 menit. Bagaimana? Iya, Bu. Siap, Bu. Oh iya, tadi kita belum perkenalan ya. Nah, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kita harus perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, perkenalannya ini kita sistemnya permainan. Jadi, seperti ini. Nanti setiap anggota urut satu persatu menyebutkan nama dengan alunan bernyanyi. Contohnya saya duluan ya. Dimulai dari saya. Saya namanya Rani. Kalau kamu namanya siapa? Oke, dimulai dari saya terlebih dahulu ya. Saya namanya Rani. Kalau kamu namanya siapa? Saya namanya Neneng. Kalau kamu namanya siapa? Saya namanya Anissa. Kalau kamu siapa namanya? Aku namanya Vivi. Kamu namanya siapa? Saya namanya Tantia. Kalau kamu namanya siapa? Kalau saya namanya Elin. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke,
Baik ya, saya rasa kita sudah saling mengenal satu sama lain dari awal saya sampai anggota kelompok kelima atas nama Elin. Saya harap nantinya kita bisa saling terbuka satu sama lain, tidak ada rasa canggung lagi di antara kita. Bagaimana, apakah teman-teman sudah siap untuk melaksanakan konseling kelompok pada sore hari ini? Siap, Bu. Iya, Bu. Apakah anggota 2, Anissa, sudah siap untuk melaksanakan konseling sore ini? Siap, Bu. Oke, baiklah. Jika semua sudah siap, kita mulai saja konseling kelompok pada sore hari ini. Seperti yang telah saya uraikan dari awal, bahwa dalam kegiatan konseling kelompok ini, kita akan membahas satu persatu masalah yang dialami oleh setiap anggota kelompok. Masalah tersebut dapat menyangkut masalah ekonomi, pendidikan, kisah percintaan, dan juga lain-lain. Dari anggota kelompok, siapa dulu nih yang mau bercerita tentang permasalahannya? Neneng, Bu. Ya, silakan Neneng. Kalau Neneng tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Saya, Bu. Ya, silakan Anissa. Kalau saya kesulitan menentukan model belajar yang cocok bagi diri saya, Bu. Saya, Bu, kalau Vivi ini tuh bisa ngatur waktu, Bu, antara waktu belajar dan memberikan bimbingan belajar bagi anak-anak di sekitar rumahku, Bu. Kalau aku merasa ragu akan hubunganku, Bu, apakah rasa sayang dia ke aku sama besarnya dengan rasa sayang aku sama dia? Kalau saya sering merasa tersinggung apabila jikalau teman-teman saya membicarakan saya meskipun itu bercanda. Oke, dari permasalahan-permasalahan yang telah kalian utarakan tadi, ya, kita sepakati dulu nih permasalahan siapa yang akan kita bahas pada sesi konseling sore ini. Permasalahan Tantia saja, Bu. Permasalahan Tantia, Bu. Permasalahan Anissa, Bu. Oke, karena banyak yang memilih permasalahan dari anggota 2 atau Anissa, kita akan membahas terlebih dahulu nih permasalahan dari anggota 2, yakni Anissa. Yakni kesulitan menentukan model belajar yang cocok. Bagaimana, apakah semua setuju? Setuju, Bu. Oke, baiklah, saya persilakan untuk anggota 2, yakni Anissa, untuk menceritakan permasalahannya. Ya, baik, Bu. Saya kesulitan menentukan model belajar yang cocok bagi diri saya. Tiap selesai belajar, saya itu merasa kurang memahami apa yang saya pelajari barusan, Bu. Memang model belajar seperti apa yang biasanya Anissa lakukan? Sejauh ini, saya hanya belajar dengan membaca dan menghafal materi-materi pelajaran. Terkadang, saya juga belajar sambil mendengarkan musik. Setiap harinya, kamu biasanya belajar mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Saya biasanya belajar dari pukul 21.00 sampai 23.00. Apa yang menyebabkan Anissa belajar sampai selarut itu? Apakah ada alasan-alasan tertentu? Ada. Saya sering merasa terganggu dengan ulah adik saya yang masih kecil. Ia sering membuat gaduh, jadi saya menunggu sampai adik saya tertidur, baru saya bisa belajar. Oke, dari permasalahan yang telah diutarakan oleh anggota 2, yakni Anissa, silakan dari masing-masing anggota kelompok itu yang mau berpendapat tentang permasalahan yang telah dialami oleh Anissa.
Saya Bu, menurut saya permasalahan belajar Anda kemungkinan besar diakibatkan oleh lingkungan Anda yang tidak kondusif. Dan juga waktu belajar Anda yang terlalu larut itu tidak baik untuk kesehatan Anda. Selain itu, belajar pada jam-jam selarut itu rasa kantuk akan membuyarkan pikiran Anda. Jadi tidak banyak pemahaman yang dapat kita pelajari kalau kita belajar di tengah malam seperti itu. Saya setuju dengan pendapat Vivi bahwa belajar di jam selarut itu tidak efektif. Jika Anda ingin belajar tanpa ada gangguan dari adik Anda, mungkin Anissa bisa belajar di sepertiga malam yang... Maaf Bu, ada telepon. Iya, Saya tidak apa. lanjutkan ya. Ya, Saya silakan lanjutkan ya. Bu. Atau sekitar 3 dini hari. Jadi dengan catatan sebelum Anissa belajar sudah tidur terlebih dahulu hari ini agar pikiran Anissa lebih fresh saat belajar. Mengenai alternatif model belajar, Anissa bisa mencoba belajar dengan membuat resuman. Selain Anissa menulis, otomatis Anissa juga membaca. Jadi, jika Anissa ingin belajar lagi, tinggal baca resuman yang Anissa buat. Begitu. Oke, siapa lagi nih kira-kira yang mempunyai pendapat atas permasalahan yang dialami oleh Anissa? Jika tidak ada, saya akan menyimpulkan pendapat dari teman-teman tadi, yaitu usahakan Anissa ini mempunyai tempat belajar Anissa sendiri dan suasananya harus kondusif. Nah, tadi dicontohkan bisa bangun jam 3 untuk belajar, lalu juga karena pada jam segitu suasananya hangat dan juga hening, enak sekali untuk kita bisa belajar pada saat jam tersebut. Dan juga mengenai model belajar Anissa, dapat mencoba belajar dengan membuat resuman yang sekiranya terakhir satu pesan dari saya, istilahnya tiada yang sulit untuk di dunia ini jika kita mau berusaha. Oke, baiklah kelihatannya waktunya sudah hampir habis. Marilah kita tutup ya istilahnya kegiatan konseling kelompok ini dengan seksama. Tetapi sebelumnya saya ingin mengetahui dulu nih bagaimana tanggapan perasaan masing-masing anggota kelompok mulai dari Vivi, Neneng, juga Tantia, Elin, dan teman-teman mengenai permasalahan yang ada pada kasus Anissa. Dan bagaimana sih perasaan masing-masing anggota, khususnya ya untuk Anissa sendiri sebagai klien setelah mengikuti kegiatan ini? Senang, Bu. Saya merasa lega karena dapat mengutarakan permasalahan saya, Bu. Saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan saya alternatif solusi-solusi yang dapat saya praktekkan supaya masalah saya dapat cepat terselesaikan. Iya, Nisa. Saya harap kamu bisa terus semangat dalam belajar ya. Jangan pernah putus asa dalam belajar. Iya, benar, kata Vivi. Dan kamu harus menggali lebih dalam lagi sebenarnya kamu suka metode pembelajaran yang seperti apa, supaya ketika kamu belajar bisa lebih efektif. Iya, terima kasih ya teman-teman sudah mau membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan saya. Sama-sama, Nisa. Oke, kita akan lanjutkan kegiatan konseling kelompok ini pada waktu, jam, dan juga tempat yang berbeda. Tentunya dengan pembahasan masalah yang berbeda juga, oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, baiklah. Tiba di akhir sesi acara konseling ini, Ibu ucapkan terima kasih kepada para konseli atau klien yang sudah menyempatkan hadir dan mau berbagi pada sore hari ini. Dan untuk menutup acara pada sesi konseling hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu tutup konseling pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.